Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan informasi lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video berikut ini kita akan menayangkan kembali 4 orang ulama besar yang punya karya yang luar biasa dan bahkan karya tersebut masih tetap relevan sampai saat ini. Adapun para ulama-ulama tersebut bahkan pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Ulama kebanggaan kita ini ada yang berasal dari Banten, Betawi, Minangkabau, Sumatera Barat, dan juga Kalimantan. Baik, sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Indonesia pernah punya imam yang mengimami salat di Masjidil Haram. Tidak semua orang bisa jadi imam di Masjidil Haram. Butuh ilmu, hafalan, suara, akhlak, dan pengabdian tingkat tinggi. Kita wajib bangga, ada 3 ulama Indonesia yang pernah jadi imam Masjidil Haram. Bagaimana seorang asal Betawi bisa meraih prestasi luar biasa ini? Syekh ini memulai perjalanan keilmuannya di Makkah dan menjadi guru bagi banyak ulama terkemuka. Keilmuannya yang mendalam menjadikannya sosok yang dihormati di kalangan umat Islam. Selain mengajarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang kokoh, beliau juga berperan sebagai mentor bagi banyak ulama besar dari Indonesia dan dunia, seperti Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Yang lebih mengejutkan, beliau menjadi imam pertama asal Indonesia di Masjidil Haram. Pencapaian luar biasa ini, meskipun jarang diketahui banyak orang, sangat membanggakan umat Islam Nusantara. Dia adalah Syekh Junaid Al-Batawi. Ulama asal Indonesia ini bikin heboh orang-orang di Masjidil Haram. Dia melakukan hal tak biasa, hingga akhirnya mendapatkan sesuatu yang bikin bangga satu Indonesia. Dia adalah Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama besar dari Sumatera Barat. Ahmad dikenal karena kecerdasan dan ilmu agama yang tinggi. Dia kemudian pindah ke Mekah. Suatu hari, Ahmad melakukan hal yang bikin gempar Masjidil Haram. Ketika itu, dia membetulkan bacaan imam Masjidil Haram saat itu, Syarif Aunur Rafiq. Dia melakukannya di tengah sholat, dan sejak saat itu, orang-orang mengetahui kecerdasan dan ilmu agamanya yang tinggi. Tak disangka, Ahmad kemudian diangkat menjadi imam Masjidil Haram sekaligus khatib. Dia merupakan orang non-Arab pertama yang bisa mendapatkan kehormatan tersebut. Bahkan pada akhirnya Ahmad menjadi ulama besar dan guru para ulama di Arab Saudi. Dia juga merupakan guru dari ulama-ulama besar Indonesia. Al-Minangkabawi ini ada artinya dari Minangkabau, ya, Sumatera Barat. Sekedar informasi kepada sahabat semua. Ada yang dari Banten yaitu Al-Bantani, ya, ada yang dari Banjar Al-Banjari. Seperti Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari, dan saat ini namanya diabadikan menjadi nama salah satu masjid megah di Sumatera Barat. Inilah kisah Syekh Nawawi Banten dideportasi dari Makkah ke Indonesia karena terlalu alim. Dahulu, Syekh Nawawi adalah seorang ulama dari Tanah Raseran, Banten yang sangat alim dan terkenal di kota suci Makkah. Beliau merupakan guru besar di pusat Islam Haramain Makkah Madinah di zamannya. Beliau bernama asli Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau dikenal produktif menulis kitab dan menguasai banyak disiplin ilmu keislaman. Selain guru dari para guru besar dan kiai pernah berguru kepada beliau. Di antara kitabnya yang populer yaitu Riyadhus Shalihin, Syarh Muslim, Al-Rawdah, Nashihul Ibad dan masih banyak lainnya. Namun, kealiman beliau justru kemudian menimbulkan rasa cemburu di kalangan ulama Makkah kala itu. Bahkan, beliau pernah dideportasi dari Haramain karena kecemburuan ulama setempat atas prestasi beliau sebagai pengajar di Masjidil Haram Makkah. Syekh Nawawi kemudian menerima keputusan itu, lalu beliau kemudian rela dipulangkan ke tanah Jawa di Indonesia. Namun, kepulangan Syekh Nawawi ke Jawa kemudian malah membuat resah penguasa Haramain. Kala itu, Syekh Aun Ar-Rafiq membawahi dan memiliki otoritas dalam penunjukan pengajar dan imam di Masjidil Haram. Keresahan Syekh Aun Ar-Rafiq ini lantaran banyaknya desakan pelajar di Haramain yang menghendaki agar Syekh Nawawi kembali dibolehkan mengajar di Masjidil Haram. Atas desakan itu, penguasa Haramain memanggil kembali Syekh Nawawi, tetapi dengan syarat, Syekh Nawawi bisa menjawab pertanyaan yang dirumuskan oleh sejumlah ulama Haramain yang terlampir dalam surat panggilan. Syekh Nawawi harus bisa menjawab pertanyaan seputar makna gramatikal dan leksikal dari kata la siyama. Satu halaman pertanyaan itu, oleh Syekh Nawawi dibalas dengan 15 halaman jawaban, hanya untuk menjabarkan secara tuntas asal-usul, kedudukan i'rab, dan makna kata la siyama. Surat balasan Syekh Nawawi itu kemudian diuji banyak ulama Haramain. Hasilnya, mereka semua terkagum dan mengakui keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani sehingga karyanya layak disejajarkan dengan ulama Timur Tengah. Akhirnya, Syekh Nawawi pun kembali diangkat sebagai pengajar di Masjidil Haram dalam kuliah mazhab Syafi'i. Jangan ngaku orang Kalimantan kalau tidak mengenal sosok ulama satu ini. Seorang ulama besar dengan ilmu yang mendalam dan karomah yang hingga kini masih diceritakan turun-temurun. Kisah tongkatnya yang mampu membelah tanah hingga mengalirkan air irigasi. Siapa beliau? Karomah apa lagi yang dimilikinya? Serta peristiwa apa yang melekat di cerita rakyat Banjar Kalimantan?
Salah satunya adalah peristiwa saat beliau membetulkan arah kiblat masjid, yang hingga kini masih dipercaya sebagai bukti kewaliannya. Bukan hanya itu, beliau merupakan pendiri institusi keilmuan, pengadilan syariah, dakwah, dan karya tulis yang menjangkau berbagai disiplin. Bukan hanya fikih, tetapi juga falak, usuluddin, dan lain-lain. Ulama besar yang lahir di Martapura pada abad ke-18 ini meninggalkan karya monumental Sabilal Muhtadin. Beliau mendirikan pusat pendidikan Islam yang melahirkan banyak ulama penerus. Karya-karyanya dicetak dan disebarkan ke negara-negara muslim di dunia dan melintasi zaman. Berbanggalah, Kalimantan memiliki sosok seperti beliau, yang bukan hanya harum di Nusantara, karomahnya menyentuh mancanegara. Beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan. Kalau mahulah menghitung berapa ulama Minangkabau yang masyhur, mereka bukan level kampung saja. Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916. Tulis dengan baik. Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Nama dia Ahmad Khatib. Merantau. Anak pemuda Minangkabau 2. Kalau tak pandai mengaji, pandai bersilat. Kenapa pandai mengaji? Sebab dia duduk kat surau. Di surau dia bersilat. Lalu kemudian selepas remaja, merantau ke Makkah. Nasib baik kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Ahmad Khatib Minangkabau hafaz Quran, hafaz fiqh Syafi'i, hafaz hadis. Nasib baik dekat dengan Syekh Saleh Al-Kurdi. Syekh Saleh Al-Kurdi orang kaya dari Kurdistan. Anak gadis dia pula cantik. Menikah dengan anak Syekh Saleh Al-Kurdi. Selepas itu Syekh Saleh Al-Kurdi dekat dengan penguasa Makkah, Raja Makkah, Syarif waktu itu, dibawa ke istana. Syarif jadi imam. Allahu Akbar. Ditakdirkan Allah salah baca Quran. Diluruskan Syekh Ahmad Khatib dari belakang. Dia luruskan. Kalau meluruskan bukan kata salah tu imam, bukan macam itu. Bukan senang nak luruskan bacaan orang. Dia luruskan. Selepas itu bercerita dengan Syarif. Kata Syarif, engkau punya ilmu Masya Allah. Diangkatlah jadi mufti mazhab Syafi'i di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan dia masyhur. Cari nama dia, kitab dia dicetak di Darul Fikri Beirut, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Manakala saya sampai ke Rabat Maghribi, saya belajar di Darul Hadis. Darul Hadis menerima pelajar penuntut ilmu 20 orang saja setahun. 15 orang Maghribi, 5 yang bukan Maghribi. Masuklah Tuan Syekh, jubah 2 lapis, pakai sorban. Masuk dia ke dalam, dia tengok semua pelajar baru. Dia tengok ada yang unik satu. Ini dari planet mana ni? Dia tanya saya, Man anta? Masmuka? Ana Abdul Samad Syekh. Min aina anta? Ana min Indonesia. Hal ta'rif Syekh Yasin Al-Fadani? Al-Fadani, Padang. Hal ta'rif Syekh Yasin Al-Fadani? Kata dia. Saya jawab, araftuhu musnidud dunia, ahli sanad di dunia ini, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Meninggal tahun 1990, jawatan terakhir rektor Darul Ulum Makkah Al-Mukarramah. Ya, sebagai bangsa Indonesia kita patut berbangga ya dengan para ulama, dengan karya-karya besarnya. Semoga anak-anak cucu kita bisa mengikuti jejak dari para ulama besar tersebut. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.